Shalom Bapak Ibu peserta Bible Study Perjanjian Baru. Hari ini kita sudah sampai di Injil Matius pasal 19 ayat 27 sampai 30 tentang upah mengikut Yesus. Injil Matius pasal 19 ayat 27 sampai 30 ini paralel dengan Markus pasal 10 ayat 28 sampai 31 dan Lukas 18 ayat 28 sampai 30. Saya akan bacakan Injil Matius pasal 19 ayat 27 sampai 30. Upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Bapak Ibu, kita akan melihat ayat per ayat ya dari Injil Matius 19 ini. Kita mulai dengan ayat yang ke-27. Dalam perikop ini kita melihat murid-murid sedang mempersoalkan apa yang mereka peroleh setelah mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Perikop ini masih ada hubungannya dengan peristiwa orang muda kaya yang gagal mendapatkan apa yang dicarinya. Gagal karena apa? Karena sulit untuk berpisah dengan kekayaannya. Rupanya hati orang muda kaya ini lebih melekat pada hartanya. Nah, setelah murid-murid melihat orang muda kaya yang pulang dengan kecewa, murid-murid mulai berpikir, dan mereka bertanya melalui Petrus tentunya, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Ya, pertanyaan ini diajukan oleh Petrus yang tentunya mewakili teman-temannya yang lain. Dan selanjutnya apa jawab Tuhan Yesus di dalam ayat 28? Di ayat 28 Tuhan Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Jika kita baca semua ayat paralel, maka kita akan mendapatkan jawaban tentang istilah penciptaan kembali. Menurut saya, penciptaan kembali dalam Injil Matius adalah masa yang akan datang seperti yang tercantum dalam Markus 10 ayat 30 dan Lukas 18 ayat 30. Penciptaan kembali mengarah pada langit yang baru dan bumi yang baru, di mana Allah menjadikan segala sesuatu baru. Hal ini dapat kita baca di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1-5, saya akan bacakan. "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan dan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu dan berkata, 'Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka.
Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Bagi murid-murid yang telah mengikut Yesus, Tuhan Yesus berjanji, kelak akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel, atau istilahnya memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. 12 suku Israel mewakili semua orang yang telah diselamatkan, yang hidup dalam langit baru dan bumi baru. Selanjutnya di dalam Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai 14 dikatakan, "Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, 'Marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba.' Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis, perhatikan, ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Jadi Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya. Jadi kalau mereka mengikut Yesus ya sampai akhirnya, maka mereka akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi apa yang kita baca tadi di dalam Wahyu ini, inilah situasi masa yang akan datang. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita ini termasuk juga di dalamnya atau tidak? Nah, ini jawabannya ada di dalam Galatia 3 ayat 26 sampai 29 yang berkata, "Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus." Bagi setiap kita yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita adalah anak-anak Allah. Ayat 27 dikatakan, "Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus." Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena apa? Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Perhatikan Galatia 3 ayat 29 berkata, "Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah." Jadi kita ini adalah keturunan Abraham secara rohani. Dan janji Tuhan kepada murid-muridnya itu pun janjinya terhadap kita. Oke, selanjutnya di dalam Matius pasal 19 ayat 29. Maafkan. Mengikut Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Dengan kerelaan hati meninggalkan segala sesuatu.
Apa artinya meninggalkan rumah, saudara, bapak, ibu, anak-anak, atau ladang? Itu semua adalah hal-hal yang kita sayangi, yang kita banggakan. Ketika Tuhan minta untuk berpisah dengan semua itu, maukah kita dengan rela hati mengikuti kehendak-Nya? Yang Tuhan minta adalah hati kita yang sungguh-sungguh mengutamakan Dia. Kita harus ingat ya, hukum yang utama di dalam Markus 12 ayat 30, di sana dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi di sini kita wajib menjadikan Tuhan itu harta yang terbesar dan terutama dalam hidup ini. Ingat juga ya firman yang mengatakan di dalam Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Orang muda kaya gagal mendapatkan apa yang menjadi impiannya karena ini, karena hatinya melekat kepada harta. Dia tidak mau berpisah dengan itu. Nah, bagi orang yang sungguh-sungguh melekat hatinya kepada Tuhan, ada upah yang diterima. Bukan saja saat kekekalan atau di masa yang akan datang, tetapi mulai saat sekarang. Saya bacakan buat Bapak Ibu Markus 10 ayat 29 dan 30. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ayat 30 bukan berarti yang tadinya meninggalkan satu rumah, sekarang punya 100 rumah. Nah, kalau demikian, maka semua akan rame-rame ya, melakukannya dengan motivasi ikut Yesus supaya dapat 100 rumah. Bukan itu maksudnya. Kalau begitu, apa yang dimaksud? Jawabannya ada di dalam Lukas pasal 18 ayat 29 dan 30. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Artinya apa ya? Artinya semua yang ditinggalkan adalah area kenyamanan. Hati yang berpisah dari keinginan duniawi karena kerajaan Allah. Injil Markus menulis karena Injil. Dalam hal ini, orang yang pergi memberitakan Injil, mereka pergi dengan rela hati. Bahkan hadapi aniaya sekalipun mereka tetap memberitakan Injil. Kita bisa melihat kehidupan para rasul. Setelah mereka meninggalkan segala sesuatu untuk ikut Yesus, ketika Yesus memanggil mereka, mereka dimuridkan dan mereka diutus. Pada saat mereka diutus, mereka harus meninggalkan rumah mereka, istri, anak-anak mereka, pekerjaan mereka tinggalkan. Ya, dan mereka pergi untuk memberitakan Injil. Dan apa yang terjadi? Semua mereka tinggalkan. Mereka tidak terikat pada keluarga ataupun kekayaan. Dan apa yang dikatakan Yesus terjadi? Mereka mendapat berlipat-lipat kali ganda. Ada berapa rumah yang mereka masuki? Ada berapa orang yang diselamatkan yang menjadi saudara mereka, baik laki-laki maupun perempuan? Tentunya banyak sekali. Jadi itu maksudnya. Ya, jadi bukan
meninggalkan satu rumah dapat 100 rumah, artinya mereka mendirikan 100 rumah. Tidak. Tetapi mereka pergi kemana-mana. Dan di sana mereka masuk rumah-rumah orang. Dan mereka memberitakan Injil. Mereka menyelamatkan begitu banyak orang. Itulah yang menjadi saudara-saudara mereka. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, mereka akan mendapatkan 100 kali lipat. Nah, selanjutnya kita lihat di dalam ayat 30 dari Matius pasal 19. Matius 19 ayat 30 merupakan sebuah peringatan. Ya, mengapa yang terdahulu menjadi yang terakhir dan sebaliknya. Ternyata dalam hal mengikut Yesus itu bagaikan orang yang masuk arena perlombaan. Ada orang yang pada awalnya bersemangat, tapi lama-kelamaan mulai lelah, capek, kecewa, karena perlombaannya tidak segera selesai. Akhirnya mereka tertinggal dan disusul oleh orang-orang baru yang mulai ikut Yesus. Orang baru akhirnya menjadi yang terdahulu. Nah, dari perikop Matius 19 ayat 27 sampai 30 ini, apa yang bisa kita pelajari? Yang kita pelajari adalah yang pertama, mengikut Yesus itu harus siap melepaskan diri dari keterikatan dunia. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus juga punya upah untuk mereka yang mengikut Dia, yakni memerintah bersama Dia di langit baru, bumi baru. Dan yang ketiga, pengikut Kristus sejati itu hidup bagi Kristus dan Injil, sekalipun harus menderita. Dan yang terakhir, yang keempat, semangat mengikut Kristus tidak boleh kendor. Kita harus terus bersemangat sampai pada akhirnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan Bapak Ibu dapat membaca semua ayat paralel dari Matius pasal 19 ayat 27 sampai 30 ini. Lalu kita akan ketemu di grup WhatsApp untuk kita boleh berdiskusi ataupun bertanya jawab. Dan melalui itu kita akan bersama-sama bertumbuh bersama, ya, sehingga kita memiliki iman yang kokoh, yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Baiklah, saya mengucapkan selamat belajar, selamat bertumbuh, Tuhan Yesus memberkati.